Jadi dibuat bedeng 1, 2, 3. Tujuannya apa? Supaya kalian bisa masuk kandang itu dan bisa langsung memantau ketiga-tiganya. Jika kandang kalian terpisah, ada yang di depan, ada yang di belakang, nanti kalian repot. Jadi kalau ternak burung murai batu, buatlah 3 kandang, ya. Oke, baiklah Sobat Kicau Mania, di video kali ini kita akan berikan edukasi ya, menjawab pertanyaan dari teman kita. Bang, kalau kita beternak burung murai batu, itu bagusnya berapa kandang? Ya. Nah, dulu pernah kita buat konten ya, tentang menjawab pertanyaan seperti ini juga. Nah, kalau kalian ingin tahu, kalian bisa bongkar di video kami di channel 1, di channel lama. Jadi kalau kalian ternak burung murai batu, itu nggak usah banyak-banyak kandang. Yang pertama itu kalian siapkan dulu 3 kandang dalam satu lokasi. Jadi dibuat bedeng 1, 2, 3. Tujuannya apa? Supaya kalian bisa masuk kandang itu dan bisa langsung memantau ketiga-tiganya. Jika kandang kalian terpisah, ada yang di depan, ada yang di belakang, nanti kalian repot. Dan kalian tidak bisa membandingkan nanti. Membandingkan masalah yang satu, yang kedua, yang ketiga. Karena semuanya pasti ada kendala, pasti ada masalah. Pertama, kita beternak burung. Nah, kalau beternak burung murai batu, kuncinya itu sabar. Yang kedua, konsisten dengan pola makan. Yang ketiga, mempelajari titik masalahnya itu pasti berbeda-beda. Nah, umpamanya kalau kalian punya 3 kandang, seperti kita dulu ya, pertama kali ternak 1, 2, 3 kandang. Ketika kita masuk ke kandang, kita menemukan masalah yang berbeda-beda. Yang satu ini birahinya cepat, akhirnya nelur di bawah di pasir. Itu fakta ya. Terus yang kedua, yang ini nggak mau kawin, susah birahi. Terus yang ketiga, ini produksi tapi terkendala, suka buang telur, suka buang cindilan. Nah, khususnya buat pemula ini Sobat Kicau Mania, kalau kalian ingin beternak burung murai batu, nggak usah banyak-banyak kandangnya, cukup 3. Yang penting ketiga-tiganya ini bisa produksi serentak. Itu yang paling penting. Dulu kita tahun 2020 itu produksinya serentak 3 kandang dan mampu menghasilkan anakan satu kandang itu 4. Ini 4, yang ini 4, yang ini 4. Itu totalnya sudah 12. Nah, yang penting burungnya produksi semua dan bisa serentak dalam 1 bulan kalian memanen. Nah, jadi kalau 3 kandang ini pilihan tepat dibanding 1 kandang. Kalau kalian belajar ternak burung murai batu, jangan 1 kandang ya, lebih baik kalian buat 3 kandang. Yang satu mungkin belum produksi, yang kedua belum produksi, yang ketiga bisa produksi. Nah, kalian pasti betah di dalam kandang. Dan ketiga-tiganya ini dalam satu lokasi, misalnya di belakang rumah atau di dalam rumah. Itu 3-tiganya kalian buat bedeng ya, 1, 2, 3, dibagi-bagi sekat biasa aja ya, nggak usah mewah-mewah. Bahannya kayu dan triplek ya, atau GRC itu untuk pembatas dindingnya, dan glodoknya atur ketinggian ya, sekitar 1,5 meter. Nah, kalau kami hampir 2 meter ketinggian itu. Kira-kira kalau kita berdiri itu kita masih bisa melihat telur dan cindilan. Nah, apalagi pada saat menetas itu penting kita intip glodok, dan buat glodok itu arahnya ke depan, di dekat pintu, bukan di dalam kandang, bukan di belakang, tapi di depan. Tujuannya apa? Kita bisa melihat ya, bisa kita intip, bisa kita panen anakannya tanpa masuk ke kandang. Nah, ini jawaban buat teman kita yang nanya kemarin. Nah, jadi kalau ternak burung murai batu, buatlah 3 kandang ya. 3-3 ini belum tentu langsung produksi. Yang satu mungkin nganggur dulu, yang kedua mungkin nganggur dulu, yang satu masalahnya buang telur nanti, yang satu susah untuk bertelur, susah birahi, susah kawin. Nah, yang ketiga bisa produksi. Yang ketiga inilah yang membuat kita betah masuk dalam kandang. Jadi buatlah 3 kandang, nggak usah kalian pikirkan kapan produksi serentak. Yang penting salah satunya sudah bisa produksi, itu sudah bisa kalian menutupi biaya pakan harian. Nah, jadi itulah Sobat Kicau Mania jawaban buat yang nanya kemarin. Mungkin teman kita ini pemula atau baru ingin ternak burung murai batu. Oke, baiklah Sobat Kicau Mania, jangan kalian skip dulu video ini karena belum selesai ya. Jadi pembahasan kita ini langsung kita berikan contoh. Ini contoh kandang kita yang sekarang ya. Nah, ini upgrade yang kedua, kandang yang kedua ya. Kandang yang lama yang pertama dulu bentuknya juga seperti ini. Nah, kandang yang kedua ini atapnya ini lebih banyak transparan supaya banyak berjemur burung kita dan sehat. Nah, kalau versi kami berbeda. Setiap kandang masing-masing bedengan ini kami menyebutnya, itu atapnya ada transparan
untuk indukan berjemur. Kalau indukan rajin berjemur, otomatis sehat dan produksi pun lancar. Jadi nggak usah khawatir Sobat Kicau Mania. Bahkan mabung pun bisa di dalam kandang tanpa mencabut salah satunya atau kedua-duanya mabung. Itu kita biarkan saja di dalam kandang. Hasilnya masih tetap produksi dan tidak repot lagi penjodohan. Glodoknya kita atur ketinggian sesuai selera kita masing-masing. Dan ketika panen ya, masing-masing kandang sudah bisa menghasilkan produksi. Nah, itu kami siapkan ruang khusus untuk ruang melolo dan juga pemasteran. Jadi supaya lebih jelas kalian bongkar aja semua video-video kami, cari sesuai judul. Nanti kalian ketemu banyak sekali ilmu yang kami share, kami bagikan di channel YouTube kami. Baik di channel 1, channel yang lama dan juga channel kedua ya, channel yang baru sekarang ini. Nah, di sini juga kita berikan pendamping masteran seperti kapas tembak yang gacor-gacor. Dan sambil melolo seperti ini boleh dikelilingi oleh masteran-masteran di dalam ruangan. Nah, itu cara kami Sobat Kicau Mania. Jadi pilihlah burung masteran, letakkan di dalam ruangan di tempat kalian melolo burung. Nah, kalau sedang cuaca panas ya, letakkan di luar di depan teras, kerodongnya boleh dibuka. Biarkan aja mereka saling lihat seperti ini ya. Yang penting mereka nggak kepanasan. Kalau cuaca mulai dingin baru dikerodong semua, dikerodong full. Nah, itu cara kami lebih efektif. Nah, tadi kita jelaskan kalau glodok di depan itu banyak fungsinya. Contohnya bisa intip telur, bisa intip glodok. Jadi kita tahu telurnya berapa butir dan bisa kita senter, kita atur ya jadwalnya itu kapan kita mulai menyenter. Kalau penasaran ini ya. Nah, misalnya cuaca musim dingin seperti ini, nah kita berikan itu GRC untuk dinding tambahan di depan kandang tadi. Jadi dibungkus lagi kandangnya. Dan bila perlu kalian berikan CCTV. Nah, kalau untuk penjemuran, kita bisa jemur di mana saja, di depan teras, di samping rumah, di depan rumah, di pinggir jalan pun bisa. Seperti yang kami lakukan ini, karena rumah kita di pinggir jalan. Dan terakhir ini kami berpesan kalau kita beternak burung murai batu, khususnya buat pemula, untuk prospek ke depan, pilihlah indukan dari terah yang berkualitas ya. Umpamanya kalian ingin ambil bibit dari peternakan lain, pastikan peternakan lain itu anakannya banyak juara. Ya, itu yang paling penting. Anakannya banyak juara di tangan pelanggannya di mana-mana. Nah, seperti halnya kami, pelanggan di mana-mana udah banyak yang juara. Otomatis banyak pemesan yang datang ke kami. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini buat kalian yang ingin inden. Jangan ragu, langsung saja ke WA kami. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.